Selamat datang kembali di channel Rancang Reka Ruang. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah proyek yang dirancang di tengah kawasan persawahan. Inilah RK House, sebuah konteks tapak yang tenang, terbuka dan sangat dekat dengan alam, namun di saat yang sama menghadirkan tantangan arsitektural yang tidak sederhana. Pada proyek ini, klien memiliki lahan yang terletak di tengah kawasan persawahan dengan bentang alam yang terbuka dan relatif tenang. Lingkungan ini menjadi nilai utama sekaligus tantangan dalam proses perancangan. Klien menginginkan sebuah rumah yang nyaman, tenang, dan menyatu dengan alam. Bukan rumah yang mendominasi lanskap, melainkan bangunan yang hadir secara halus di tengah konteks persawahan. Rumah ini dirancang sebagai tempat tinggal jangka panjang, sehingga kenyamanan sehari-hari menjadi prioritas utama. Seluruh kebutuhan ruang difokuskan pada lantai 1. Hal ini dilakukan agar aktivitas harian mulai dari bangun tidur, berkegiatan, hingga beristirahat dapat berlangsung efisien, praktis, dan tanpa ketergantungan pada tangga. Sementara itu, lantai 2 tidak difungsikan sebagai ruang utama, melainkan sebagai area rooftop, sebagai ruang transisi untuk menikmati panorama alam, hamparan sawah. Salah satu tantangan terbesar pada proyek ini adalah lebar lahan yang relatif sempit dengan konfigurasi memanjang. Kondisi ini menuntut perancangan yang cermat agar rumah tidak terasa sempit, gelap, ataupun tertutup, meskipun berada di atas tapak dengan dimensi lebar terbatas. Proyek rumah ini berdiri di atas lahan dengan luas kurang lebih 220 meter persegi, dengan dimensi yang cukup khas yaitu lebar depan sekitar 5,3 meter dan panjang memanjang ke belakang hingga kurang lebih 32,2 meter. Proporsi lahan seperti ini secara otomatis akan sangat mempengaruhi cara kita menyusun ruang, mengatur sirkulasi, hingga membentuk massa bangunan. Yang membuat tapak ini menjadi sangat menarik adalah konteks lingkungannya. Lahan berada di tengah kawasan persawahan dan perkebunan yang masih aktif, dengan kondisi sekitar yang relatif terbuka dan belum padat oleh bangunan. Secara visual, ini adalah sebuah potensi yang luar biasa, pemandangan terbuka, horizon yang panjang, dan hubungan langsung dengan alam sekitar. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri. Lingkungan yang terbuka berarti paparan sinar matahari yang cukup intens, arah angin yang perlu dikendalikan, serta kebutuhan akan privasi visual yang tetap nyaman bagi penghuni, meskipun tidak dikelilingi bangunan lain. Dari bentuk lahan yang memanjang ke belakang, kami memberikan akses utama ditempatkan di sisi depan tapak. Lalu, ruang-ruang disusun secara berurutan dari area publik, semi-publik, hingga privat, mengikuti arah panjang lahan. Pendekatan ini memungkinkan sirkulasi ruang yang lebih logis, efisien, dan mudah dibaca. Orientasi bangunan juga kami atur secara cermat agar aliran udara dapat bergerak alami dari depan ke belakang tapak, menciptakan ventilasi silang yang efektif. Selain itu, kami menghadirkan ruang terbuka berupa taman samping sebagai elemen penyeimbang antara massa bangunan dan area terbuka. Taman ini tidak hanya berfungsi sebagai area hijau, tetapi juga sebagai buffer iklim, sumber cahaya alami, serta ruang transisi visual antara interior dan lanskap sekitar. Pada proyek ini, solusi desain dirumuskan melalui pendekatan modern tropis, sebuah konsep yang menekankan kesederhanaan bentuk, namun tetap responsif terhadap iklim tropis dan karakter tapak. Secara massa, bangunan dibentuk dari komposisi geometri sederhana, berupa perpaduan bentuk persegi dan balok. Pendekatan ini dipilih bukan hanya untuk menciptakan tampilan yang bersih dan timeless, tetapi juga untuk memudahkan pengolahan ruang secara efisien. Massa bangunan kemudian diolah melalui permainan leveling ketinggian, khususnya di lantai 1, menyesuaikan fungsi ruang, kebutuhan privasi, serta arah bukaan terhadap lingkungan sekitar. Bangunan tidak dirancang menempel pada dinding pembatas tapak.
Sebagai gantinya, kami menyisakan ruang di sisi bangunan yang kemudian dimanfaatkan sebagai taman samping. Taman samping ini nantinya akan berperan sebagai sumber pencahayaan alami, jalur sirkulasi udara silang, sekaligus elemen visual yang memperkaya pengalaman ruang di dalam rumah. Selanjutnya, seluruh fungsi utama hunian dirancang berada di lantai 1. Hal ini dilakukan untuk menciptakan alur aktivitas yang lebih efisien dan nyaman, terutama dalam jangka panjang. Penataan ruang dibuat mengikuti bentuk lahan yang memanjang, sehingga sirkulasi antar ruang terasa natural dan tidak terputus. Ruang-ruang disusun secara berurutan, mulai dari area publik, semi-publik, hingga area privat, dengan tetap memastikan setiap ruang memiliki akses langsung terhadap cahaya dan udara alami. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam perancangan agar rumah tetap sehat dan hemat energi. Untuk mendukung kualitas pencahayaan alami di siang hari, kami juga memaksimalkan penggunaan skylight pada beberapa area strategis. Skylight ini memungkinkan cahaya matahari masuk secara vertikal ke dalam rumah, sehingga pencahayaan buatan dapat diminimalkan pada siang hari, sekaligus menciptakan karakter ruang yang lebih hidup dan dinamis. Naik ke lantai berikutnya, area ini tidak difungsikan sebagai ruang tertutup, melainkan dirancang sebagai rooftop yang berada di sisi depan rumah. Posisi rooftop ini menghadap langsung ke hamparan persawahan, menjadikannya sebagai titik pandang utama untuk menikmati konteks alam sekitar. Untuk memperkuat kualitas ruang tersebut, area rooftop juga dilengkapi dengan elemen tanaman yang berfungsi mereduksi panas matahari langsung, sekaligus mempertegas kesan hijau dan tropis pada bangunan. Secara keseluruhan, solusi desain pada proyek ini tidak hanya menjawab keterbatasan lahan secara teknis, tetapi juga berupaya menghadirkan kualitas ruang yang sehat, nyaman, dan kontekstual terhadap lingkungan sekitar. Pendekatan ini menjadi bagian dari filosofi desain kami dalam merancang hunian yang tidak hanya efisien secara fungsi, tetapi juga memiliki nilai arsitektural yang kuat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting dalam sebuah karya arsitektur, yaitu pemilihan material. Yang pertama, finishing tekstur garis horizontal pada dinding. Material pertama yang paling dominan adalah finishing dinding dengan tekstur garis horizontal. Tekstur ini diaplikasikan secara konsisten pada bidang fasad utama. Bukan tanpa alasan, ini adalah salah satu strategi desain fasad yang sering digunakan untuk mengatasi keterbatasan dimensi lahan tanpa harus menambah luas bangunan secara fisik. Selain itu, tekstur garis ini menciptakan permainan bayangan alami ketika terkena sinar matahari. Bayangan yang terbentuk membuat fasad tetap hidup dan dinamis, meskipun menggunakan palet warna yang netral dan sederhana. Yang kedua, batu alam tempel sebagai aksen fasad. Batu alam tempel yang digunakan sebagai aksen pada beberapa bidang dinding, terutama di area fasad, depan, dan zona transisi antara ruang luar dan ruang dalam. Penggunaan batu alam ini menjadi elemen penting untuk menyatukan bangunan dengan konteks lingkungan sekitar yang masih didominasi oleh area persawahan. Secara visual, tekstur alami dari batu yang memberikan kontras yang seimbang terhadap dinding yang berkarakter modern dan halus. Yang ketiga, paving block pada area eksterior. Untuk area carport dan jalur sirkulasi luar, material yang digunakan adalah paving block. Pemilihan paving block bukan hanya soal estetika, tetapi juga berkaitan dengan aspek fungsional dan lingkungan. Paving block memiliki kemampuan peresapan air yang baik, sehingga membantu mengurangi limpasan air hujan dan menjaga keseimbangan resapan tanah. Yang keempat, cat tekstur warna coklat. Beberapa bagian massa bangunan diberi aksen cat tekstur dengan warna coklat. Warna ini dipilih untuk menghadirkan kesan hangat dan natural, sekaligus memperkuat hubungan visual antara bangunan dan lanskap persawahan di sekitarnya. Yang kelima, besi hollow pada pagar dan kanopi. Material terakhir yang cukup menonjol adalah penggunaan besi hollow pada elemen pagar, railing, dan struktur kanopi. Besi hollow dipilih karena memiliki tampilan yang ringan dan modern,
namun tetap kuat secara struktural. Finishing warna gelap pada besi ini mempertegas garis-garis arsitektural bangunan dan memberikan kontras yang elegan terhadap warna dinding serta material alami lainnya. Dari seluruh proses perancangan rumah ini, kita bisa melihat bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menciptakan hunian yang nyaman dan berkualitas. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah!